Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian milik orang percaya yang mau mengucap syukur dan tetap mau merenungkan segala kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-136 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pasal 136 dari Mazmur ini adalah berisi tentang ucapan syukur yang dinaikkan kepada Allah yang setia bagi umat Israel. Dan kalau pada ayat yang ke-16 ini bersyukur kepada Dia karena apa? Dia yang telah memimpin umat Tuhan ke padang gurun. Kalau berbicara tentang padang gurun adalah satu keadaan atau satu tempat yang mungkin bisa kita katakan adalah tempat yang nggak terlalu disuka orang. Atau mungkin kita mengatakan normalnya manusia tidak mau untuk dia tinggal di padang pasir atau di padang gurun. Karena di padang pasir itu adalah merupakan tempat yang sangat panas, tetapi tiba-tiba juga bisa turun menjadi sangat ekstrim, cuacanya begitu dingin ketika di malam hari. Belum lagi ketika ada debu yang sangat mengganggu penglihatan dan bisa merusak mata kalau misalnya dia masuk ke tempat mata kita. Sehingga orang tidak menginginkan hal itu. Kemudian kalau berbicara padang gurun, kita akan mengingat bahwa padang gurun adalah satu kehidupan yang tidak disukai oleh orang. Padang gurun itu berbicara satu tempat yang mungkin kita katakan ini satu tempat yang lagi berada dalam permasalahan yang berat. Padang gurun adalah satu proses yang membutuhkan di mana kadangkala hidup kita merasa tidak ada masa depan ketika kita berada di padang gurun. Tetapi firman Tuhan mengatakan padang gurun akan menjadi berbeda. Padang gurun akan menjadi tempat yang sangat baik bagi orang percaya ketika kita tahu siapa yang memimpin kita untuk berada di padang gurun. Jikalau kita dipimpin Tuhan di padang gurun kehidupan kita, kita percaya bahwa ketika kita dipimpin oleh Tuhan berarti kita menyatakan diri kita bahwa hidup kita ada yang mengendalikan. Dan yang mengendalikan hidup kita itu adalah Allah sendiri. Sehingga ketika kita tahu bahwa di padang gurun kehidupan kita, entah dalam permasalahan, dalam ujian kita yang berbeda-beda, tetapi kita tahu bahwa di padang gurun ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang putus asa. Maka kita tidak akan menjadi orang yang marah-marah, tetapi kita akan bersyukur. Sebab sekalipun ada dalam padang gurun kehidupan, tetapi tetap ada pimpinan Tuhan. Dalam Nehemia 9 ayat 21 dikatakan bahwa ketika umat Tuhan berada di padang gurun, maka di situ tetap ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan 40 tahun mereka dikasih makan sama Tuhan. Ada roti kehidupan, ada mana yang dikasih makan sama Tuhan. Di padang gurun juga dikatakan bahwa kaki mereka tidak bengkak ketika mereka harus berjalan di tempat yang panas. Berarti di padang gurun sekalipun di situ ada perlindungan Tuhan supaya umat Tuhan tidak mengalami sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berada di padang gurun kehidupan, maunya Tuhan supaya kita nggak sakit, bukan? Kadangkala ketika hidup kita tidak merasakan adanya padang gurun, kita bisa menjadi orang yang sakit. Mungkin fisik kita sehat, tetapi kerohanian kita yang sakit. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Oh, saya bisa, saya mampu, saya kuat. Ingat saudara bisa mengucap syukur walaupun berada di padang gurun karena ada apa? Nehemia 9 ayat 1 mengatakan ada pemeliharaan Tuhan. Kemudian dikatakan ada perlindungan Tuhan. Kaki mereka tidak menjadi bengkak, tidak luka, tidak sakit. Karena Tuhan menginginkan rohani kehidupan umat Tuhan itu adalah rohani yang sehat. Hari-hari ini banyak orang yang rohaninya sakit. Sakit kecewa dengan kehidupan yang penuh dengan permasalahan, dengan ujian hidup, dengan keadaan yang semakin datang mungkin dalam kesulitan. Tetapi ingat tadi Mazmur mengatakan kita tidak tetap berkata bahwa Dia sungguh baik, Tuhan kita baik. Karena apa? Karena ada kepemimpinan Tuhan ketika kita berada di padang gurun. Dan ketika Tuhan mengizinkan saya dan saudara ada di dalam padang gurun kehidupan,
Ulangan 8 ayat 3-9. Maksudnya Tuhan apa? Supaya Tuhan ingin kita belajar memiliki hati yang rendah. Amin. Supaya Tuhan ingin menyadarkan bahwa Dia mau mengajarkan kita seperti orang tua, seperti bapa yang mengajarkan anaknya untuk berjalan di tempat yang benar. Kadangkala anak merasa bahwa ajaran orang tua itu tidak menyenangkan buat anak. Tetapi yakinlah, tidak pernah ada orang tua yang mau mengajar dan mendidik anaknya untuk datang di tempat yang mencelakakan dia. Kadangkala kita sebagai anak kita menolak, Tuhan, bukan padang gurun yang saya mau. Saya ingin saya berada dalam satu tempat yang padang rumput hijau. Tetapi Tuhan berkata, sebagai orang tua, Dia tahu bahwa padang gurun itu kita butuhkan untuk membuat kita memiliki kedekatan dengan Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab itu bersemangatlah hari-hari ini. Kita punya padang gurun kita masing-masing yang Tuhan izinkan untuk kita ada. Tetapi Mazmur mengatakan dalam kepemimpinan Tuhan berarti Dia yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan ketika umat Israel berada di padang gurun, mereka tidak selama-lamanya ada di situ. Mereka hanya melewatinya. Begitu juga dengan kita. Padang gurun hidup kita hanya akan melewatinya. Karena tujuan Tuhan bukan cuma sampai di padang gurun. Tetapi tujuan Tuhan untuk hidup saya dan saudara sampai kepada tempat yang limpah susu dan madunya. Karena firman Tuhan mengatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Percayalah, sama-sama kita mau kuatkan dan teguhkan iman kita. Sebab di padang gurun sekalipun tetap ada kepemimpinan Tuhan. Tinggal bagaimana kita, apakah kita membiarkan Dia mengendalikan semuanya, atau kita akan marah dengan apa yang sedang kita alami. Percayalah, Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tetap baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Dalam setiap situasi kehidupan kami, sekalipun kami berada dalam padang gurun kehidupan, terasanya panas Tuhan. Rasanya kami mulai merasa bahwa kami tidak mampu. Tetapi ketika firman Tuhan datang bagi kami pagi hari ini, bahwa ada kepemimpinan Tuhan di tengah-tengah padang gurun, kami meyakini dengan iman pasti Tuhan mengendalikan semuanya, dan tujuan Tuhan untuk memberikan bagi kami hari depan yang penuh harapan. Bersyukur buat kekuatan Tuhan lewat firman Tuhan. Bersyukur buat gereja lokal COTW di mana kami berada di Temanggung ini. Bersyukur buat gembala, buat ibu gembala, buat para diaken Tuhan, buat setiap majelis jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar sama-sama kami mau mencari kehendak Tuhan, untuk kami menikmati kehidupan di dalam perkenanan Tuhan. Beri kekuatan bagi setiap umat-umat Tuhan, beri kesehatan, beri pengharapan yang baru, bahwa di dalam Tuhan padang gurun dapat kami lewati, sebab kami hanya mau berserah. Hati kami pasrahkan kepada Engkau. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kedukaan Tuhan berikan penghiburan. Karena semuanya berada dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Semua ada dalam kendali Tuhan. Pemerintahan, umat-umat Tuhan, Tuhan berkati dengan kasih setia daripada Engkau. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.